Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini bahasan kita terkait tentang analisis gunung es dan proses hiu, di mana dalam bahasan ini kita akan memahami fenomena sosial bahwa sebagian kita lebih banyak memahami fenomena sosial itu hanya lebih cenderung terjebak pada hal-hal yang kelihatan, yang nampak saja. Sementara itu membuat kita gagal memahami struktur dan mental model yang menjadi sumber lahirnya fenomena tersebut. Nah, saat ini kita bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan ini adalah agar untuk mampu melakukan analisis sosial keagamaan dengan menggunakan instrumen analisis gunung es yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, analisis gunung es ini yang kita kenal dengan the iceberg model, di mana iceberg model ini adalah model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks dan dikembangkan oleh Sanjay dan Hamilton, di mana dalam analisis iceberg ini kita dituntut untuk menggali daya ungkit sedalam mungkin. Kita lihat bahwa ini model iceberg yang ditampilkan, yang disajikan oleh Sanjay dan Hamilton, bahwa batu es ini atau gunung es ini, bila kita lihat dia lebih banyak yang berada di dalam lautan dibandingkan dia yang berada dan yang terapung di atas. Maka dari itu semakin kita menggali persoalan-persoalan ini, permasalahan-permasalahan tersebut, maka akan semakin kelihatan apa sih penyebab, mental model dan sebagainya yang tersebut yang melahirkan fenomena-fenomena itu terjadi. Maka ada beberapa komponen dalam iceberg ini, diantaranya adalah event, di mana fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena sistem ini yakin ada 3 lapisan: kecenderungan perilaku seseorang, kemudian sistem sosial, dan cara pandang paradigma seseorang terhadap suatu persoalan. Kemudian di lapis berikutnya ada pattern of behavior, adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat terkait fenomena permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di lapis berikutnya ada sistem struktur sosial, di mana memungkinkan pola kecenderungan masyarakat yang tersebut berkembang dan terjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Kemudian terakhir ada mental model, yaitu cara pandang, perspektif dan paradigma pelaku elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial itu bertahan dalam kondisi situasi yang demikian rupa. Maka dari itu semakin kita gali, semakin kita dalami proses iceberg ini, tentu akan semakin menguat daya ungkit dari persoalan-persoalan tersebut, sehingga akan menemukan solusi dari setiap persoalan-persoalan tersebut. Kemudian persoalan-persoalan di setiap level tersebut adalah, umpamanya di level events, apa yang terjadi, seperti kawin anak masih muda, kawin muda yang dilakukan oleh para pelajar kita, ini sering terjadi. Kemudian pattern of behavior apa? Seperti kasus kawin anak direstui orang tua. Ini lingkungan yang merestui bahwa anak tersebut kawin muda direstui orang tua. Kemudian ada sistem seperti pemahaman keluarga, tradisi, dan praktek-praktek keagamaan, budaya-budaya yang berada di lingkungan masyarakat tersebut yang memungkinkan hal itu terjadi. Kemudian metamodelnya apa? Bisa jadi perspektif agama, seperti cara mencegah zina dan menikah dan sebagainya. Perspektif keluarga, mungkin sudah turun-temurun itu terjadi pernikahan secara dini. Nah, kemudian, ini proses iceberg yang disajikan oleh Sanjay dan Hamilton, bahwa ada proses iceberg. Jadi semakin apa yang terjadi itu kemudian kita selami semakin dalam, maka akan semakin kelihatan sumber dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah kita selami, setelah kita menemukan sumber, maka kita akan kembali kepada proses hiu. Ada namanya di sana rethinking, kemudian ada designing, ada reframing.
Nah, ini akan menjadi sehingga akan menjadi reacting dari persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita jelaskan satu persatu apa sih yang terjadi dalam proses aspek tersebut. Apa yang terjadi? Mungkin bisa jadi fakta, peristiwa, data bersifat objektif, bukan opini, asumsi, dugaan dan sebagainya. Contoh umpamanya ada kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa yang akan kita dalami lagi dari setelah proses itu? Nah, kemudian setelah ada proses apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, kemudian pola dan tren. Pola dan tren itu bisa perilaku, kebiasaan, kecenderungan umum yang dapat dilihat. Seperti tren spiritual, beragama secara instan. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, tren mayoritasme. Kemudian ada munculnya kelompok yang mempromosikan praktek keagamaan yang ekstrim, yang tidak moderat. Nah, ini adalah salah satu bentuk pola dan tren perilaku, kebiasaan, dan kecenderungan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian setelah pola dan tren, kita dalami lagi permasalahan tersebut. Melalui proses aspek tersebut, ada struktur penyebab. Nah, struktur penyebab ini bisa tradisi, budaya, atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sistem dalam kehidupan sosial politik. Mungkin regulasi dan program pemerintah belum responsif, yang menyebabkan peristiwa-peristiwa dan pola dan perilaku-perilaku masyarakat itu terjadi. Mungkin pendidikan agama yang kurang memperkuat keberagamaan yang moderat, sehingga paham-paham ekstremisme, paham-paham sekuler itu bisa muncul dari perilaku-perilaku kebiasaan masyarakat tersebut. Nah, kemudian setelah terdapat struktur penyebab, maka muncullah mental model. Mental model ini Nah, mental model. Nah, mental model ini bisa berbentuk paradigma, pola pikir, perspektif, keyakinan, pemahaman yang keliru atau salah penerapan. Contoh umpamanya ada pemerintah, Pemda, keberagaman adalah isu sensitif. Itu jelas di tengah-tengah masyarakat akan muncul. Kemudian masih banyak prioritas lain. Ini menjadi penyebab sumber masalah. Kemudian takut di demo, bisa jadi pemerintah dia tidak takut di demo, kemudian dia tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa menyelesaikan masalah. Kemudian ada mayoritasme, kemudian ada juga ekosistem pendidikan, bisa jadi ini urusan guru agama adalah pendidikan agama. Nah, ini terkait proses EU yang tentu proses aspek ini yang di dalam mana kita akan menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana ketika terjadi sesuatu peristiwa, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini menjadi penyebab ini dan sebagainya, tapi kita harus analisis, kita gali lebih dalam, kita cari pola dan trennya, kemudian kita lihat, kita cari struktur penyebabnya, kemudian kita cari pula mental model, sumber masalah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi di tengah masyarakat. Maka dari itu kita sebagai orang yang berpendidikan beragama tentu ketika melihat fenomena sosial tersebut, jangan langsung kita menjustifikasi bahwa sesuatu peristiwa itu terjadi karena ini dan sebagainya, tapi kita harus melakukan sebuah analisis yang mendalam, analisis yang menyeluruh sehingga muncul penyebab dari persoalan-persoalan tersebut bisa terjadi. Maka pada kali ini tentu kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut melalui kajian-kajian yang mendalam, melalui analisis yang mendalam, sehingga persoalan tersebut bisa muncul dan bisa kita selesaikan. Seperti kita juga bisa menggunakan analisis aspek tersebut dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada. Kemudian setelah ini tentu saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk menganalisis kasus yang nanti kita berikan kepada Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu bertugaskan mencari apa event atau apa yang terjadi, kemudian cari pola trennya, kemudian apa struktur penyebabnya, dan apa meta model dari kasus tersebut.
Nanti kasus ini silakan, nanti sudah ada sama Bapak Ibu semua di situ untuk bisa Bapak Ibu baca, kemudian nanti Bapak Ibu analisis, Bapak Ibu berkelompok sesuai dengan kelompok awal yang sudah ditetapkan. Setelah itu nanti kita tampilkan dan Bapak Ibu analisis apa sih penyebab terjadi, kemudian apa sih pola trennya, kemudian apa sih struktur penyebabnya sehingga peristiwa itu terjadi, dan apa yang menjadi mental model sehingga permasalahan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, barangkali ini saja penjelasan terkait iceberg yang ini menjadi salah satu solusi menyelesaikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah di tengah masyarakat. Ini sangat lengkap sekali disajikan oleh Senja dan Hamilton terkait analisis gunung es tersebut atau iceberg tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu metode kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masa yang akan datang. Barangkali saja demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.